Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita masih membahas tentang piutang. Tepatnya kita membahas penjualan angsuran. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian penjualan angsuran. Nah, ini ada dua ahli yang menyatakan penjualan angsuran. Yang pertama adalah menurut Alan Drebin, yang kedua adalah menurut Hadori Yunus Harnanto. Oke, kita akan bahas menurut Alan Drebin terlebih dahulu. Penjualan angsuran merupakan penjualan barang dagangan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Nah, adapun ketentuan untuk penjualan angsurannya, yang pertama adanya pembayaran uang muka dan yang kedua adanya pembayaran angsuran. Nah, sedangkan menurut Hadori Yunus Harnanto, penjualan angsuran ini merupakan penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli. Penjual menerima pembayaran pertama sebagai bagian dari harga penjualan atau kita sebut down payment, dan sisanya dibayar beberapa kali angsuran. Baik, dari kedua pengertian ahli ini, maka penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan oleh penjual di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat barangnya diserahkan kepada pembeli, penjual menerima down payment atau kita sebut DP, uang muka, dan sisanya dibayar beberapa kali angsuran selama beberapa bulan atau tahun. Selanjutnya, ternyata penjualan kredit dan penjualan angsuran itu berbeda. Berbedanya di apanya? Yang pertama, untuk periode penjualan angsuran ini lebih lama, yaitu antara 6 bulan sampai 5 tahun atau bahkan lebih. Nah, sementara untuk penjualan kredit biasa ini umurnya hanya sekitar 30 hari sampai 60 hari. Yang kedua, untuk kredit biasa, perbandingan hak milik barang kepada pembeli langsung terjadi pada saat transaksi penjualan. Tetapi kalau untuk penjualan angsuran ini tidak. Yang ketiga yaitu resiko kerugian. Untuk tidak tertagihnya piutang dan biaya penagihan piutang akan lebih besar jumlahnya pada penjualan angsuran daripada penjualan kredit biasa. Yang keempat adalah dalam penjualan angsuran biasanya dibuat perjanjian antara pembeli dan penjual sehingga nantinya penjual tidak akan dirugikan terlalu besar jika terjadi pemilikan kembali atau dikembalikan terhadap barang-barang yang telah dijual secara angsuran. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjualan angsuran? Yang pertama, kita harus punya usaha untuk mengurangi pembatalan penjualan angsuran. Adapun untuk usahanya, yang pertama, penjualan angsuran dilakukan secara selektif. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa penjualan angsuran hanya diberikan pada calon pembeli yang punya kemampuan dan jujur dapat dipercaya. Yang kedua, penjualan angsuran ini dilakukan dengan persetujuan atau sepengetahuan atasan pembeli. Dan yang ketiga yaitu pembayaran angsurannya dilakukan dengan pemotongan gaji. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan penjual untuk menghindari kerugian. Yang pertama, besarnya pembayaran pertama atau DP, down payment. Ini harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadi penurunan harga barang dari semula barang baru jadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama. Dan yang ketiga yaitu besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai-nilai barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas bentuk perjanjian penjualan angsuran. Nah,
pihak penjual ini memang pihak yang paling besar dalam menerima resiko dari penjualan angsuran. Ini dikarenakan dalam penjualan angsuran memang pembayarannya kan dilakukan secara bertahap. Kalau misalkan pembelinya tidak menepati janjinya, maka penjual yang akan menderita kerugian. Nah, untuk melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak pembeli, maka penjual nantinya akan melakukan beberapa bentuk perjanjian. Nah, adapun bentuk perjanjian atau kontrak penjualan ini ada 4. Yang pertama yaitu perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract, di mana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruh pembayarannya sudah lunas. Yang kedua yaitu pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayarannya yang pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli tetapi dengan menggandaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Yang ketiga yaitu hak milik atas barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan trust. Nah, untuk saat ini yang lebih sering ini biasanya dialihkan ke bank. Sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran lunas oleh pembeli baru, trustee nantinya menyerahkan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Nah, untuk perjanjian semacam ini biasanya dilakukan dengan membuat akta kepercayaan. Yang keempat yaitu beli sewa atau lease purchase, di mana barang yang telah dibeli diserahkan kepada pembeli. Pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Nantinya kalau sudah dibayar lunas, baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Nah, ini sering terjadi kalau misalnya kita membeli kendaraan. Baiklah, kita selanjutnya akan membahas pencatatan penjualan angsuran. Untuk penjualan angsuran ini kita punya 2 metode, yaitu metode laba kotor diakui saat periode penjualan, dan yang kedua metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Nah, untuk metode laba kotor diakui saat periode penjualan ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, laba diakui seluruhnya pada periode di mana penjualan dilakukan. Yang kedua, pada tahun berikutnya tidak diakui adanya laba, tetapi hanya mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang. Yang ketiga, hasil penagihan yaitu pembayarannya setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. Dan yang keempat, apabila konsumen dibebani bunga, maka pencatatan atas bunga dilakukan dengan mengakui pendapatan bunga. Nah, ini contohnya ya. Misalkan pada tanggal 1 September 2015, PT Rumahku menjual 10 unit rumah dengan harga pokok per kaplingnya 200 juta dan dijual dengan harga 300 juta. Nantinya ditambah bunga 10% per tahun. Untuk pembayaran angsuran dilakukan setiap 1 semester sekali selama 5 tahun. Berarti kalau 5 tahun berarti 10 semester ya. Untuk uang muka sendiri yaitu 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Baik, kita mulai untuk tahap-tahap dalam membuat jurnal. Untuk metode laba kotor diakui saat periode penjualan pada tahun 2015-2016. Nah, untuk yang pertama kita akan mencatat penjualan dan penerimaan uang muka. Sebelumnya kita hitung dulu penjualannya. Untuk penjualannya, ini kan kita jual 10 unit, berarti 10 unit dikalikan harga jualnya yaitu 300 juta. Maka untuk penjualannya 10 kali 300 juta yaitu 3 miliar. Untuk uang mukanya di sini peraturannya yaitu 20%. 20%-nya ini dari harga penjualan.
Berarti kita hitung ya, 20% dikali 3 miliar, yaitu 600 juta. Untuk piutang angsurannya, untuk piutang angsuran ini kita hitung harga penjualan dikurangi uang mukanya. Harga penjualan tadi 3 miliar dikurangi uang mukanya 600 juta. Maka piutang angsurannya yaitu 2 miliar 400 juta rupiah. Untuk harga pokok rumah tadi per rumahnya 200 juta ya, karena kita jualnya 10 unit berarti 2 miliar. Untuk laba penjualan angsuran ini didapat dari harga penjualan dikurangi harga pokok, yaitu 3 miliar dikurangi 2 miliar, yaitu 1 miliar rupiah. Untuk jurnalnya sendiri, 1 September 2015, kas dan piutang angsuran ini ada di sebelah debit. Kasnya yaitu, karena kita memang menerima uangnya 600 juta, kasnya yang kita catat yaitu 600 juta rupiah. Sedangkan untuk piutang angsurannya yaitu 2 miliar 400 juta rupiah. Untuk di kreditnya yaitu rumah senilai 2 miliar dan laba penjualan angsuran senilai 1 miliar. Selanjutnya untuk jurnal penyesuaian untuk pendapatan bunganya. Bunga yang masih harus kita terima yaitu dari 1 September sampai dengan 31 Desember 2015. Maka untuk September, Oktober, November, Desember berarti 4 bulan ya. 4 per 12, 12 ini dari 1 tahun itu 12 bulan. 4 per 12 dikalikan dengan 10%, 10% itu dari bunga, dikalikan 2 miliar 400 juta rupiah. Maka kita akan mendapatkan 80 juta rupiah. Untuk jurnalnya sendiri 31 Desember 2015 piutang bunga ada di sebelah debit senilai 80 juta rupiah. Sedangkan di kreditnya yaitu pendapatan bunga senilai 80 juta rupiah juga. Selanjutnya kita akan menutup memakai jurnal penutup tahun 2015. Nah, langsung ke jurnal saja. 31 Desember 2015 untuk laba penjualan angsuran kita catat 1 miliar di debit. Pendapatan bunga di debit 80 juta rupiah. Sedangkan yang dikredit yaitu ikhtisar laba rugi senilai 1 miliar 80 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dilakukan untuk mengenolkan rekening perusahaan sehingga tidak terjadi pencatatan ganda. Untuk 1 Januari 2016 pendapatan bunganya di sebelah debit 80 juta rupiah dan di kreditnya piutang bunga senilai 80 juta rupiah. Baik, kita lanjutkan untuk penerimaan angsuran pertama, yaitu pada tanggal 1 Maret 2016. Kita telah ketahui untuk piutang angsurannya tadi 2 miliar 400 juta rupiah. Maka dari itu untuk angsuran pokok yang kita akan bayarkan yaitu 2 miliar 400 juta rupiah dibagi dengan 10, yaitu kita dapatkan 240 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu bunganya. Untuk bunganya sendiri ini karena sudah 6 bulan berarti 6 per 12 dikalikan 10% dikalikan dengan 2 miliar 400 juta rupiah. Maka kita dapatkan 120 juta rupiah. Untuk jurnalnya sendiri 1 Maret 2016 kasnya di sebelah debit sebesar 360 juta rupiah. Sedangkan untuk yang dikreditnya yaitu piutang angsuran senilai 240 juta rupiah dan pendapatan bunga senilai 120 juta rupiah. Untuk penerimaan angsuran kedua seperti apa? Untuk penerimaan angsuran kedua, karena memang tadi sudah dibayar piutang angsuran yang pertama yaitu 240 juta ya, maka untuk bunganya 6 per 12 dikalikan 10% dikalikan 2 miliar 400 jutanya ini dikurangkan dengan 240 jutanya, yaitu 6 per 12 dikali 10% kali 2 miliar 160 juta rupiah. Maka kita akan dapatkan 108 juta rupiah.
Untuk jurnalnya sendiri seperti apa? Untuk jurnalnya di tanggal 1 September 2016 kasnya senilai 348 juta rupiah, sedangkan piutang angsurannya ini tetap ya 240 juta rupiah, dan untuk pendapatan bunganya senilai 108 juta rupiah. Baik, kalau kita amati untuk angsuran yang pertama dan angsuran yang kedua ini akan menurun pembayarannya. Ya, untuk yang pertama tadi kas yang diterima 360 juta. Nah, sedangkan untuk penerimaan angsuran kedua hanya 348 juta rupiah. Kita lanjutkan untuk jurnal penyesuaian. Nah, untuk bunga yang masih harus kita terima yaitu 4/12, karena dari September ya, September, Oktober, November, Desember. 4/12 dikalikan 10%, yaitu 2.400.000 juta rupiah dikurangi 480 juta rupiah. 480 juta rupiah ini dapat dari mana? Dari dua kali angsuran, yaitu 240 juta ditambah 240 juta, maka jadi 480 juta rupiah. Nah, 4/12 dikalikan 10% dikalikan 1.920 juta rupiah, maka kita akan dapatkan 64 juta rupiah. Untuk jurnalnya sendiri 31 Desember 2016 piutang bunganya di debit senilai 64 juta rupiah dan kreditnya pendapatan bunga senilai. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.